مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar hangat sedikit Tuan Guru. Dingin, biar hangat. Ini Tuan Guru, ini yang tanya, ini kan kita di Indonesia ada 4 mazhab kan? Syafi'i, Maliki, Hambali, dan satu lagi. Nah ini kaitan dengan kita sholat ini kan ada yang pakai, ada yang kunut, ada yang enggak ini kan. Nah pada saat imam kunut, ini banyak kita lihat juga ada makmum yang tidak kunut gitu. Dia ikutlah dengan imam. Apakah ini masuk dengan mukarokah apa nih? Enggak gitu. Itu yang pertama. Mukarokah ya. Yang kedua, sebaliknya juga gitu. Terus kedua, ini kaitan dengan mulai sholat. Mulainya kita sholat kan udah ikomat. Sudah ikomat, kemudian masih sejak kapan mulai rapi anunya itu apa namanya sapnya itu kan banyak kita lihat masih pada ngeraos-ngeraos tunggu sampai imamnya berkueh-kueh ini luruskan dan rapatkan sap gitu kan dan tapi masih aja gitu kan. Nah ini bagaimana Tuan Guru, apakah termasuk tadi itu godaan setan gitu kan? Nah ini yang mungkin 2 aja nih Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita sangat menarik sekali. Yang ingin saya tanyakan begini Pak Tuan Guru. Jadi tadi kita bicara tentang ta'ah secara zahir dan secara batin, ya. Untuk mencapai taat secara zahir dan batin itu salah satu triknya adalah bagaimana kita bisa menaklukkan hawa nafsu. Kalau kita amati untuk menjadi taat secara zahir dan batin secara pribadi itu banyak variabel yang mempengaruhi. Faktor lingkungan, faktor teman bergaul dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu yang saya ingin mungkin penjelasan untuk kita semua, bagaimana cara kita membangun ta'ah secara kolektif Tuan Guru, sehingga kita sama-sama menjadi pribadi yang baik. Kalau seperti hadis yang terakhir Bungku ceritakan tadi itu, kita diceritain tentang begini taat sekali kita, tapi kalau sudah keluar dari masjid lain nanti. Nah, untuk membangun kebiasaan komunitas yang baik, bagaimana cara kita, saran Tuan Guru supaya kita bisa membangun komunitas yang taat secara zahir maupun batin. Karena ini penting Tuan Guru, seperti disampaikan pertanyaan tadi, yang mungkin ini pengalaman di tempat kita itu Tuan Guru, bahwa kita sudah selesai qomat, masih jamaah itu duduk santai di belakang. Nah itu kan artinya secara taat secara zahir itu kan belum tergerak gitu maksudnya. Nah sehingga saran dari Tuan Guru seperti apa sesungguhnya, atau mungkin ada contoh-contoh dari para sahabat dulu bagaimana membangun komunitas yang taat secara kolektif. Saya pikir itu Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ibu-ibu wah denarawan paham insyaallah. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama tidak kunut ya. Imam kunut kemudian makmumnya tidak ikut kunut, maka ulama sepakat ya, orang yang imamnya kunut kemudian dia tidak ikut kunut maka batalat sholatu, batal sholatnya, kecuali dia mufarokoh, ya mufarokoh untuk berpisah dari imam. Kenapa? Karena yang mengikat makmum itu adalah makmumannya, ya. Makanya imam itu tidak wajib, yakni ta'yin imaman, ya. Yang wajib itu adalah makmuman. Kalau imam tidak wajib imaman. Kenapa? Karena yang mengikat itu makmum.
Kalau imam ndak imaman, dia ndak dapat fadilah berjamaahnya, tapi sah solatnya. Makmum itu wajib makmuman. Ketika dia makmuman, itu sudah ikrar ta'yin, dia harus mengikuti seluruh aktivitas imam. Ya, Nabi sampaikan maju ilal imam illa liyutamma bihi. Ndik netejari yang imam nu imam kecuali untuk full diikuti. Ya, diikuti seluruhnya. Ya, diikuti seluruhnya. Dia mau kunut atau tidak kunut, maka ikuti. Ya, yang masalah kita ini beda mazhab. Ya, Syafi'i, Hambali misalnya. Hambali ndek ne kunut. Itu Syafi'i imam, ndek ne milu kunut, berarti batal. Kenapa? Karena dia menyalahi imam di maksud. Batalat salatu, batal salatnya kecuali niyatuhul mufarraqah. Kecuali dia ketika kunut pisah dari imam, maka sah salatnya tapi terhitung mufarraqah. Kalau dia masih tetap mengikut imam, tidak niat mufarraqah tapi tidak ikut imam itu kunut, maka tidak sah. Le Mekah misalkan tahu ada mazhab Hambali, Syekh Sudes, Syekh Haramain, nikin dia nak kunut, milu sida kunut mesa alur aku Syafi'i unin, ya mesana kunut. Imam ndak berarti ndak sah salatnya. Ya. Imam Hambali dengan Syafi'i niki murid timpal guru. Syafi'i bermakmum ke Hambali, Hambali ndak kunut, Syafi'i tidak kunut. Imam Hambali salat ke mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, maka Imam Hambali tetap ikut kunut. Kenapa? Karena mereka paham. Yang kini kadang dia paham, egonya saja naikilah nafsu. Padahal apa aja jamaah geneng-geneng amin sekedir lagu kojoh kadang tidak. Ya, sekedar mengangkat mengamin kesekat nanti. Ya, padahal apa jabar. Nah itulah nafsu jemaah. Nafsu merasa ego, merasa benar sendiri. Ya. Tidak mau menerima perbedaan. Angka ukuran mendemele anu ndek kunut piti wah mazhab sindek kunut kan dendek le itu anu imam nabi tah dolalah misalkan. Ya jangan, jadi silahkan cari di tempat yang lain. Tapi ketika pelungguh ya luas bermazhab, maka kemanapun kita sholat ya udah makmuman lillahi ta'ala, apapun imamnya ya udah diikuti saja tanpa melihat status imam. Ini pang tidok ju imam na bawa ke tunde, oh ndek na yet tidong ju na atas ndek na ya burung so udah sudah itu sholat makmuman lillahi ta'ala udah medem sudah, ndak usah lihat imam. Ini periksaan aja ya bawa ke tunde ya. Apalagi ya nunggu nah mana baca jangan kekeruan bis beruna bis doang anak deh iya tiap udah suzon terus bawaannya cuma marah itu jari juri doang kadang ya. Nah jadi begitu nesa, maka ikutilah mazhab imam yang kita ikuti kalau sholat. Imam yang kunut fadhal ikut, imam tidak kunut tidak. Pelunggu umroh misalkan, dendek maksaan jemaah le Masjidil Haram milu kunut karena ndak ada orang kunut di sana, ya ndak usah. Ya kasih ngono udah repot. Nggih, wallahu a'lam. Si paling parah kan saking dia nemele kunut barang imam, engkah sembahyang subuh. Engkah aron dek kanggo kunut, engkah was sembahyang subuh. Itu tambah parah, sunnah kan gitu. Nah, yang kedua, bagaimana ketika qomat niki imam ya masih manggil-manggil sila jamaah masih lek balik po kelek nenda. Ini kan sudah kurang kerjaan imamnya juga lek balik kelek sila jamaah masih lek balik wah kamat. Udah itu sudah qomat biasanya qad qamatis shalah. Makanya pakai qad di situ. Qad masuk kepada fi'il madhi. Ini qad qomat, sungguh telah harus didirikan, maka udah akan mulai sholat ya. Bimana apa? Jangan ada melakukan aktivitas lain maksudnya. Ukurannya pelungguh udah qomat, kemudian masih sholat sunat saja wajib diputus sholat sunatnya. Nggak boleh diteruskan. Tapi kata ulama, lamun nekeng semendak tutup misalkan, kena tahiyat terus kedi wah kamat, silakan diselesaikan karena masih mungkin untuk mengejar takbiratul ihram imam. Lagu berukna mulai kamat engkah wah harus tidak selesai yang bejulu ini ya. Ini tidak afdal, tidak paham karena arti qad qamatis shalah harus anda tegak salat. Berarti semunah qad qamatis shalah ieu paling afdal ieu tenganjang tuh. Itu tenganjang.
Ya, lamun Allah Akbar asyhadu an la ilaha barulah ditokol-tokol dulu. Tapi kalau sudah ditakyin dengan qad qamatis shalah, ayo nganjang. Dia dulu atas suruh pepe wah imam. Ya, aduh ni kosong. Ya, apalagi imam no jalan-jalan juga tu lain arah. Arah tu lain itulah ketik tu lain telang dengan si kamat ini. Ya, terlalu jarak jauhnya itu kadang gelinding ngelurus sangsam naik ngunin. Nah coba posisi unin. Ya lupa kamat tuh qad qoma. Ya udah dirikan saja tapi pelungguh jadi imam tugasnya satu saja. Ya kalau udah ditakyin oleh qad qamatis shalah pelungguh istawu sufufakum enggaknya luruskan sam mun dia nemeleng ngelurusang dia yang tanggung sudah. Ya luruskan nyimplang ya seurusan kadang ngelurusang sekat doang ulah de lalu ketuin dengan ya sudah sudah tempelang si Pak Bas lah urus beri jadi imam tu kat itu makmum rungun ampun sempurna bapak ndek baru ya bagejo kadang. Nah artinya udah kalau sausufufakum Baina taswata sufuf, makmum juga harus ngerti. Nih kadang imam dia ngerti, makmum ya patuh. pada itu yang masalahnya. Ya. Jadi dalam imam wasal sufufakum, pahamlah makmum itu untuk berdiri. Nah, kenapa ada sebagian orang niki qad qamatis shalah, dia neman nganjang, apalagi arak supaya jamaah nike. Ya. Mundeman tutup bacaan surat dengan deneman milu nganjang saya apa bilu simrayat imam tiu ni lelah tenganjang bareh mun wah turjaun dia mulai ujung-ujung tak nemilu nyerepak padahal ngone na datang inilah dengan jahlun muraqabun ya ya nganti tahu cek dengan imam saya imam Pak Abu ini jangan ngone berayat selalu saya julu ngerukuk pepe munah karang selesai turjaun baru nah pelai langsot makmum ni jawat. Jadi jangan itu jahil jamaah niki nafsu. Jadi lamunah qad qama niki wah tekanannya di qad qamatis shalah diulang 2 kali lagi qad qamatis shalah itu sudah batasan akhir Anda harus berdiri tidak ada duduk lagi ya. Kalau masih Allah Akbar syahadu an la ilaha illallah syahadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah tidak ada tawar menawar harus Anda bangkit ya. Nah niki wallahu a'lam. Kemudian ini apa yang kedua yakni bagaimana kita mengkondisikan agar kita ini tetap istiqomah ampun selalu terjaga amal dan iman karena terkadang kita niki kalau di pengajian nangis baras sugul ya lain sini tangis apa yang tangis sini sembahyang nangis baras sugul sembahyang dari maksiat itu godaannya memang godaannya tapi bagaimana kata Nabi SAW yakni alaikum bimujalasatil ulama si pertama tetapilah olehmu ya bimujalasatil ulama duduk bersama ulama orang-orang soleh artinya dekat dengan orang-orang soleh ya dekat dengan majelis ilmu jangan pernah jauh dari majelis ilmu sampai sabda Nabi SAW yakni sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha ya hatta ibtalahumullahu bi thalathi balayan ya akan datang pada akhir zaman nanti ya orang-orang itu akan berlari menjauh daripada ulama dan menjauh dari fuqaha ya dan terdemenang wah ulama dan terdemenang fuqaha parane wah ketinggalan zaman ya. Maka Allah Subhanahu wa taala di situ akan datangkan 3 bencana besar. Apa? Yunzaul barakah min kasbihim aw hayatihim. Akan diangkat dihapus seluruh keberkahan dari hidupnya. Ini fenomena akhir zaman kan. Akhir zaman ini berkah di nara jamaah. Mun lain ilmu sekedi lagu masyaallah berkahnya luar biasa. Ya, ilmu nu sekedi ukurannya tetap padak tetap si penjalin lain ukuran
ya sekali tetajah lah sekadar alif baris 2 atas nih. Nah, mesti tiang ingat lah itu. Alif baris 2 bawah nih. Alif baris 2 dapan salah si temu nih pokoknya. Tapi berkahnya luar biasa. Hari ini pintar matematika, pintar biologi, lagu akhlak denara. Ya, itu menunjukkan apa? Berkah non denara. Ya, ilmu banyak, lagu napi dengan si berajah ndek milih. Tuan guru lui si ngaji ndek nara. Kalau ngaji ndek nara, jemaah papa ndek nara tuan guru, ye to nenggelineng be to tengaji ane. Kenapa? Karena diangkatnya ilmu. Ya, diangkatnya ilmu, maka semumpung kita niki masih diberikan ya bisa bersama orang-orang soleh, maka duduklah beramal soleh. Minimal kata Nabi, kita duduknya saja dapat harumnya, ya, bertemannya dapat bau harum, ya. Sudah harum atau enggak? Lain-lain kan. Artinya asli lain. Kalau pelungguh ke tukang besi ukuran, maka pelungguh dapat bau besinya. Nah, bau besinya kan minimal ya kita dapat aroma wanginya di taman-taman surga. Itu yang pertama. Jadi dekatlah orang soleh. Sehingga pengakuan orang ahli neraka pun yang tidak dekat dengan majelis itu adalah di surat Furqan ini, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celakanya saya, kenapa dulu saya tidak jadikan dia teman baik saya, gitu kan? Karena dia lihat orang-orang berteman-teman soleh di majlis itu saling mensyafaati, gitu. Ya. Yang kedua, ya, bagaimana kita di majelis ulama? Yang kedua, yakni kita selalu doa banyak-banyak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, laula du'aukum faqad kadzdzabtum. Di akhir surat Al-Furqan itu, ya. Laula du'aukum faqad kadzdzabtum. Seandainya bukan karena doa-doa kalian itu, faqad kadzdzabtum, maka sungguh kalian itu akan menjadi pendusta-pendusta agama. Ya, isi doa tenilah miyak Allah Ta'ala, miyak itu jari istiqomah. Maka jangan pernah berhenti berdoa jemaah di pendak-pendak berdoa. Kapan dak aku berdoa dan terkabul-kabul lu ni. Lah aku ngandang motor dan turun-turun motor tiun. Ya, jangan sang lain tanda tebang motor dengan jemput si deui waran motor nu. Ya, artinya apa? Bahwa jangan pernah berhenti berdoa. Doa itu mukhul ibadah. Rohnya, intinya ibadah. Terus berdoa gimana pun keadaannya, terus minta hidayah. Kalaupun kita belum dapat hidayah, jangan berhenti untuk berdoa, karena di situ Allah Subhanahu wa taala senang mendengar keluhan dan doa-doa kita. Jadi teruslah berdoa. Yang ketiga, ya, gimana kita bisa istiqomah itu jamaah, yakni tafaqquh fid din, yakni pahamilah agama, belajar agama. Karena kalau kita tidak tafakuh, tidak paham, yakni bagaimana kita akan beramal tentang agama, ya. Sehingga Nabi mengatakan, man aradallahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki dia untuk menjadi baik, maka dia faqihu fiddin, pahamkan tentang agama. Maka tengaji niki bagian daripada tafakuh, daripada bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang batin ilmu takwanya, membatinkan takwa. Karena yang mengangkat semuanya itu dari zahir batin itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syaratnya itu tadi, kita tafaqquh fiddin, memahami agama Allah, jadi orang baik. Kemudian majelis ulama artinya duduk bersama orang-orang soleh. Kemudian yakni yang kedua tadi selalu berdoa. Allahumma a'inni, khususnya kata Nabi, la tada' fi duburi kulli salatik, jangan tinggalkan dalam semua salatmu, di belakang salatmu apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Allah tolong kaji untuk syukur, untuk sebaik-baik ibadah. Itu kan ye wah isi doa setiap wajib itu, jangan lupa Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik, karena yang memberi semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala.
والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم بارك لنا في مجلسنا وبارك لنا في علومنا بارك لنا في تعليمنا وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وقوتنا وأزواجنا ذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والبركة والعافية والمغفرة والرضوان علينا في هذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا حسنا موفقا معصوما. اللهم إنا على ذكرك شكرك وحسن عبادتك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.